keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kampung 1, kepada rekan-rekan guru SD Kampung 1 yang saya banggakan, untuk hari ini diadakan diseminasi budaya positif SD Negeri Kampung 1 yang akan diisi oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Hesti Rahayu. Adapun beberapa susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan. Kita awali acara diseminasi ini dengan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan Ibu Bupati. Untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 01 untuk Ibu Dina Pujiadayani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri Kampung 01. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Hesti, calon guru penggerak angkatan 11 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bu Hesti Rahayu terkait penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh calon guru penggerak yaitu atas nama Bu Hesti Rahayu dapat kita terapkan, dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan sekalian, marilah bersama-sama hari ini kita
membuka hati dan membuka pikiran kita siap untuk diberi isian dari materi, dari ilmu yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 kita. Jadi kita ini saling bertukar ilmu ya Bapak Ibu ya, mulai kita jadi berpikirlah bahwa mengosongkan gelas kita agar dapat terisi. Nanti hari ini kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Kita juga mendengarkan pemaparan dari Bu Hesti. Kemudian monggo apa yang kira-kira Bapak Ibu ingin sharingkan terkait budaya positif, kita sharingkan bersama di Bapak Ibu sehingga selain nanti dari Bu Hesti diterapkan di kelasnya Bu Hesti, saya berharap dengan sangat bahwa Bapak Ibu mampu menerapkan pada kelas Bapak Ibu masing-masing, baik dalam proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Karena hal ini sangat penting di Bapak Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berlalu dengan baik. Kita semua diberi fokus di Bapak Ibu di dalam ruangan ini penuh, utuh dan menyeluruh. Jadi raga kita di sini, fokus kita ada sini, pikiran kita ada sini, kegiatan kita sementara semuanya terfokus di ruangan ini untuk kegiatan diseminasi terkait disiplin positif. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu untuk kegiatan ini sampai akhir tidak ada kendala apapun dan diberikan kelancaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kedepannya Bu Hesti dalam kegiatan selanjutnya dan lain-lain. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini berjalan lancar dan dapat membawa manfaat untuk Bu Hesti sendiri dan untuk teman-teman yang lainnya, terutama untuk SD Negeri Kagok 01, sehingga dapat menghasilkan siswa-siswi yang memang siswa-siswi sesuai dengan tuntutan pemerintah sebagai profil pelajar Pancasila, yang memiliki profil pelajar Pancasila, siswa-siswi yang merdeka dalam belajar dan siswa-siswi yang bahagia dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina sebagai kepala sekolah SD Negeri Kagok 01. Untuk acara berikutnya adalah presentasi diseminasi dari CGP Ibu Hesti Rahayu tentang budaya positif. Untuk Ibu Hesti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kagok 01, Ibu Dina. Kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang saya laksanakan adalah kegiatan aksi nyata diseminasi. Semoga langkah panjenengan semua menjadi berkah dan nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran. Diseminasi ini adalah merupakan kegiatan rangkaian kegiatan dari program pendidikan penggerak yang sedang saya jalani, di mana pada modul ini kita mempelajari tentang budaya positif dan kita mendapatkan tugas untuk membagikan praktik baik dengan melakukan diseminasi. Diseminasi ini adalah judulnya adalah budaya positif di SD Negeri Kagok 01. Yang berikut adalah motivator saya dalam calon pendidikan guru penggerak ini. Ada Ibu Endang Pujiwastiningsih selaku fasilitator, kemudian yang kemarin mendampingi saya ketika pendampingan individu itu ada Bapak Teguh Santoso yang mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, selaku pengajar praktek. Nah, sebelum kita memulai untuk melaksanakan diseminasi ini, kita membuat kesepakatan forum terlebih dahulu ya. Untuk kesepakatan itu adalah yang pertama adalah menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapi dan sopan, izin saat hendak keluar kelas, kemudian boleh makan dan minum dengan tenang.
Karena ini nanti berjalan utuh 1 jam, barangkali nanti ada pengen makan minum, monggo, tapi dengan tenang. Ini ada barangkali ada tambahan untuk kesepakatan forum. Apa Bapak Ibu keberatan? Oke, kita lanjutkan ya. Dalam modul yang telah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak ini adalah budaya positif, di mana seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep yang Bapak Ibu harus bisa kuasai. Sebagai pembuka dari kegiatan ini ada pertanyaan nanti Bapak Ibu dimohon untuk menjawab dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Untuk kalimat yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju bukan? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju bukan? Setuju. Oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nanti kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang pertama itu apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antar individu dengan lingkungan, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Nah, kita akan masuk dalam konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau kita berbicara dengan paradigma belajar itu kita mengingat tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa pembelajaran itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mendidik anak itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui ya, juga sering dengar apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan yang sesuai dengan zaman anak tersebut. Sekarang kita tinggal di zamannya Alpha ya, generasi C, di mana mobilitas teknologi itu begitu pesat dan anak-anak itu begitu menguasai. Jadi diharapkan kita sebagai guru, sebagai pendidik itu harus setidaknya setingkat dari mereka. Jangan sampai kita tertinggal, anak-anak menguasai sedangkan kita tidak bisa menguasai. Kemudian peran sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat seorang petani. Jadi kita tidak bisa, kalau kita diibaratkan sebagai petani, kalau kita menanam padi juga akan tumbuh menjadi padi. Kita tidak bisa berharap ketika kita menanam padi kita akan tumbuhnya itu korma, anggur, ya.
Jadi kalau kita menanam padi juga akan tumbuh padi. Namun sebagai petani itu nanti kita olah tanahnya, kita beri pupuk agar bisa menghasilkan hasil yang unggul. Nah, begitu pula kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menuntut murid kita itu untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kita ingin murid kita sesuai dengan keinginan kita, tapi kita hanya bisa menuntun agar apa yang mereka miliki kita tebalkan lakunya agar mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri atas warga sekolah saling mendukung, saling bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan baik akan menjadi karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter baik dari warga sekolah itu melahirkan kegiatan yang menjadi budaya positif. Jadi bermula dari kita sebagai seorang guru harus menjadi role model, jadi menjadi teladan agar siswa-siswi kita itu meniru keteladanan kita, ya. Sehingga ketika kita menjadikan disiplin itu sebuah kebiasaan, nanti bisa membentuk suatu karakter, dan karakter itu kalau dilaksanakan secara berkelanjutan akan menjadi sebuah budaya positif. Kemudian konsep inti yang kedua dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri. Jadi disiplin yang dari dalam diri kita yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan menumbuhkan serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau hukuman. Ini masuk dalam motivasi diri, motivasi dari dalam. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, untuk melaksanakan disiplin itu seperti pada profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan, dan 6 nilai kebajikan itu Bapak Ibu dulu sudah paham ya, bahkan sudah sering menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. 6 nilai kebajikan itu apa saja, Bu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian yang kedua, ketiga, gotong royong, mandiri. Ya, Bu Retno kalau nggak menyanyi nggak hafal. Jadi ini sebenarnya bukan menyanyikan ya Bu, tapi untuk diterapkan. Ini adalah contoh penerapan disiplin yang sudah kita lakukan di SD Negeri Kapok 01, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Itu adalah visualisasi dari penerapan nilai disiplin yang ada di sekolah kita. Kemudian konsep inti berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini kita simak sebuah video pendek terlebih dahulu ya Bu.
video tersebut sebuah video pendek yang sangat menyedihkan, Ibu, di mana seorang guru itu ketika muridnya melakukan kesalahan, kita juga harus menghukum atau memberikan konsekuensi. Itu harus melihat dari latar belakang dari anak tersebut. Pada video tersebut tadi seorang guru membiarkan siswanya untuk diperlakukan yang tidak baik oleh teman-temannya. Itu sudah membiarkan, berarti itu sudah tidak bagus ya. Kemudian memberi hukuman kepada siswanya tidak dengan melihat latar belakang, tidak dengan menanyakan alasannya, langsung memberikan hukuman. Semoga kita sebagai pendidik tidak melakukan hal yang demikian. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah timbul dari luar. Jadi ini contohnya ketika kita diutus oleh ibu kepala sekolah untuk mengikuti suatu pelatihan. Kemudian kita mengikutinya dengan karena takut ibu kepala sekolah itu marah kepada kita. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita diutus oleh ibu kepala sekolah atau atasan kita itu, mau ikut pelatihan, nanti kita dapat uang pulsa, nanti kita dapat uang transport. Nah, itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga bentuk dari motivasi dari luar ya. Kemudian yang motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini mana motivasi yang bagus, yang baik? Yang nomor 3, karena ini motivasi yang hadir dari dalam diri kita. Semoga kita bisa ya Bu untuk melakukan suatu kegiatan itu termotivasi karena motivasi yang ketiga. Ini adalah jawaban dari pertanyaan penanti tadi, di mana dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan juga, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Ini adalah sebaiknya bentuk program kebajikan dari ketika kita melakukan ketika siswa kita itu melakukan suatu hal baik, kemudian ini adalah bentuk dari program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid dengan cara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang selanjutnya ada fokus pada proses. Ini beri pengakuan secara konsisten ini kadang kita sering melanggar ya. Ketika kita menginginkan sesuatu pada murid kita memuji, kamu rajin sekali ya nak hari ini, kamu sudah pikir, kamu rajin, anak yang paling nurut gitu ya. Tapi ketika kita marah, siswa tersebut tidak melakukan sesuai dengan yang kita inginkan, lalu ibu kadang mengatakan, kamu nggak bicara nurut teman, ya. Itu adalah suatu bentuk pengakuan yang tidak konsisten. Jadi kita harus melakukan bentuk pengakuan itu secara konsisten, kemudian fokus pada proses.
Nah, ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini contohnya kalimatnya ya Bu, ketika kita membuat pengakuan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu menggunakan kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nah, dalam kalimat itu ada nilai kebajikan, yaitu rasa empatimu besar sekali. Nah, ini diucapkan ketika situasi melihat murid kita menolong siswa baru di kelasnya. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kalimat pembukanya adalah saya menghargai. Nilai kebajikan yang ada pada pengakuan tersebut adalah kepedulian. Nah, kemudian situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas ke kelompok. Kemudian pengakuan berikutnya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikan dari kalimat itu adalah rasa tanggung jawab. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menemui siswa-siswinya melakukan suatu kebajikan, bisa menggunakan contoh pengakuan tersebut, ya. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa jawab bahwa kalimat itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena telah tidak menggunakan masker ke sekolah. Sepertinya Bapak Ibu itu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian dikarenakan tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak menggunakan sepatu hitam, lalu dia disuruh menggunakan sepatu yang dia pakai seharian. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pencok. Kita lihat jawaban Bapak Ibu sudah betul apa belum. Nah, mencatat 100 kali, ya betul ya. Tadi jawabannya adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up, ya hukuman. Tadi kita cek ya, untuk murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Nah, dari jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sesuai, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dalam hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi memang membuat anak merasa tidak nyaman, namun dalam waktu jangkanya itu pendek, tidak seperti hukuman. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman juga bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga itu konsepnya ada konsep diri yang buruk, berbeda dengan konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kita sering menjumpai ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan. Ketika mereka kembali ke sekolah tidak
bercerita kepada orang tuanya. Dia menyembunyikan kesalahan tersebut karena dia takut untuk dihukum oleh gurunya dan orang tuanya. Nah, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman juga, siswa akan merasa marah, merasa bersalah karena dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Pada hukuman juga anak biasanya kalau sering dihukum, dia akan merasa dendam kepada gurunya. Dia tidak menemukan sosok yang baik pada gurunya. Konsep inti yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Nah, mengapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti halnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu bisa untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kenyamanan, keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu kadang kita seperti dipaksa, tapi ketika keyakinan itu adalah timbul dari diri karena itu disepakati bersama. Nah, itu adalah sebuah gambar budaya positif, di mana budaya positif itu bisa ada lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini adalah tahapan ketika saya membuat sebuah keyakinan kelas. Pertama itu saya memberikan gambaran kepada siswa bagaimana harapan apa, kelas yang seperti apa yang mereka inginkan, kelas yang mereka dambakan itu seperti apa. Kemudian saya memberikan sebuah sticky note di mana anak-anak nanti bisa menuliskan harapan-harapan tersebut, kelas yang mereka inginkan pada sticky note tersebut. Kemudian siswa menempelkannya pada papan tulis. Jadi semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mengungkapkan keinginan mereka. Setelah ditempelkan di papan tulis, kemudian saya bersama siswa itu mengelompokkan harapan-harapan mereka. Misalkan ketika anak ada yang menulis dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian juga ada anak yang menulis dilarang membuang sampah di laci. Nah, kita kelompokkan kalimat tersebut menjadi satu, berarti tentang kebersihan ya. Kemudian ada yang menuliskan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh terlambat. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu, yaitu tentang kedatangan ya. Nah, setelah kita mengelompokkan, kemudian saya merubah kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Jadi kita tidak menggunakan kalimat dilarang, jangan, kita hilangkan menjadi sebuah kalimat positif. Dilarang membuang sampah, kita ubah menjadi kalimat positif apa? Dilarang itu biasanya kalau di kelas saya itu anak-anak suka memplesetkan.
dilarang membuang sampah pada temannya. Nah, suka melesetin begitu. Dilarang membuang sampah kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti atau jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Kemudian jangan terlambat diubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Okay. Setelah kalimat-kalimat dari harapan mereka kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas yang kemudian ditandatangani, atau karena anak-anak belum bisa tanda tangan menggunakan cap jempol. Setelah selesai, kemudian keyakinan tersebut dibacakan oleh salah satu siswa di depan kelas agar mereka tahu, mengenal, dan mereka itu sudah paham keyakinan kelas itu adalah harapan mereka bersama. Jadi diharapkan nanti siswa-siswa juga mempunyai keyakinan dengan apa yang sudah mereka sampaikan untuk dilaksanakan. Motivasi yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada sebuah pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya itu dikarenakan mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini ada sebuah studi kasus tentang kasusnya Bu Indah, di mana Bu Indah adalah seorang guru wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dito. Beberapa murid lainnya itu telah mengeluhkan kalau Dito itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Indah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dito melakukan itu? Jadi sekarang Bapak Ibu memposisikan diri itu sebagai Bu Indah ketika memiliki siswa yang bernama Dito. Jadi Dito ini beberapa murid melaporkan kepada Bu Indah, Dito beberapa hari ini tuh sering merebut, memaksa, mengambil makanan teman-temannya. Kira-kira kebutuhan yang di Dito yang itu melakukan itu karena apa? Dasar bekal, atau ibunya tidak membawakan bekal, atau memang Dito bangunnya siang karena siang adiknya tidak sempat sarapan. Nah, kita lihat alasan Dito kenapa melakukan hal tersebut. Alasan yang Dito yang pertama adalah karena Dito itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dito adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan Dito yang kedua adalah karena Dito merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan. Ketika Dito melakukan hal tersebut, teman-temannya Dito jadi memperhatikan Dito. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Dito adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Dito yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Dito itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Karena di situ ada alasan Dito yaitu ingin teman-temannya itu untuk menuruti semua keinginannya. Jadi itu adalah bentuk penguasaan. Alasan Dito yang keempat itu karena Dito merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Biasanya ini terus ya. Oleh karena itu, Dito ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Dito sedang berusaha memenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, biasanya kalau
kalau yang dicari ketika merasa bosan itu adalah kebebasan. Sebelum kita masuk pada konsep inti posisi kontrol, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sedikitnya adalah nanti Bapak Ibu tinggal menyebutkan warna. Jadi menyebutkan warna bukan tulisan ya, menyebutkan warna. Nah, warnanya ya, jangan tulisannya. Nah, contohnya itu kuning dibaca hitam. Nah, kita masuk pada level muda dulu ya. Merah, kuning, hijau, ungu, iya, hijau, ungu, hitam, ungu, iya. Kalau ibu menjawabnya salah berarti ibu kurang konsentrasi. Merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau, ungu, hitam, ungu, merah, hijau, kuning, biru. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti bisa konsentrasi dengan pemaparan selanjutnya. Nah, kita masuk pada konsep inti berikutnya adalah posisi kontrol. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai manajer. Nah, Ibu Bapak Ibu ini jujur, posisi Bapak Ibu guru ini ada di posisi mana saat ini? Pemantau? Manajer, pemantau. Sudah pernah melakukan semua ya? Nah, ini ada motivasi identitas kerja itu, yaitu guru sebagai majelis. Ya, posisi sebagai guru sebagai penghukum. Biasanya itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, kalimat yang biasanya digunakan sebagai guru sebagai penghukum adalah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya jika kita berada di posisi guru sebagai penghukum, itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini sering kita jumpai ketika anak melakukan kesalahan, kemudian ketika kita menanyakan, dia akan berbohong, kemudian akan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian murid tersebut akan meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas ya. Jadi kita menganggap guru itu sebagai sosok yang tidak baik. Kemudian murid akan berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid itu ketika posisi kita sebagai penghukum adalah murid tersebut akan mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian jika kita di posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Nah, kalimat yang dikatakan itu, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu sering ketika kita sudah lelah itu,
kamu kenapa tidak nurut sama ibu kan sudah baik sama kamu. Nah seperti itu. Nah hasil dari ketika kita sebagai guru di posisi pembuat orang merasa bersalah, nanti itu anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal kebohongan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Kalau kita di posisi tersebut, nanti apa yang dikatakan murid itu adalah maafkan saya. Kemudian dampak pada murid adalah murid akan merasa bersalah, rendah diri. Nah, jika posisi kita sebagai teman itu akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kalimat yang biasa digunakan adalah ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Nah, kalau kita berada di posisi tersebut, hasilnya adalah ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, saya pikir bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri karena tergantung pada guru. Nah, kemudian adalah posisi kontrol berikutnya, guru sebagai pemantau. Ini Bu Ana berada di posisi kontrol pemantau ya. Biasanya itu berbuatnya itu menghitung dan mengukur. Kemudian berguru itu juga berkata, apa peraturannya ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Kemudian hasil dari posisi pemantau itu biasanya menyesuaikan diri, ya. Kemudian murid itu biasanya akan berkata berapa banyak bintang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketika berada di posisi pemantau, ini biasanya kalau di kelas bawah itu ketika siswa melakukan kebaikan itu akan mendapatkan bintang ya. Jadi kalau siswa sering melakukan kebaikan juga akan memperoleh bintang yang banyak. Ketika melakukan kesalahan berarti bintangnya berkurang ya. Lanjut kita pada posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terbaik. Kita sebagai guru itu yang paling baik ya pada posisi manajer tersebut, karena akan menghasilkan siswa yang menguatkan pribadi. Kemudian dampak pada murid juga mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah contoh-contoh kalimat dalam penerapan posisi kontrol pada kasus murid yang terlambat. Ini kalau kita berada di posisi penghukum, biasanya menggunakan kalimat ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kalau berada di posisi pembuat bersalah, adik kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, lanjut. Contoh penerapan, jika kita berada di posisi teman, adik kamu ini bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak mengulangi, ayolah bagaimana sih kamu. Itu adalah di sampingnya ada kalimat yang biasanya digunakan ketika kita di posisi pemantau. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol jika kita berada di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi pada posisi manajer kita tidak menyalahkan siswa, kita mengharapkan siswa bisa mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi semoga kita bisa menempatkan diri kita pada posisi manajer, Ibu. Tahapan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Itu adalah contoh-contoh kalimat yang dilakukan ketika kita menstabilkan integritas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan. Yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contoh kalimat dari tindakan validasi yang salah. Kemudian tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Itu adalah kalimatnya. Ini saya sudah melakukan kegiatan restitusi, di mana saya mengambil 2 kasus. Kasus yang pertama adalah Pilar sudah beberapa kali ketahuan tidur di kelas saat kegiatan pembelajaran. Hal ini bukan hanya saat pembelajaran yang saya aku, namun di mata pelajaran yang lain juga sering kedapatan tidur saat pembelajaran. Niki simak, Bapak Ibu, monggo silakan disimak video tahapan restitusi yang saya lakukan. Habis ngaji main dulu, jadi pulangnya malu ya. Kamu sudah tahu budaya positif di kelas, yaitu dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Dari keyakinan kelas yang sudah kamu buat, kamu sudah melanggar keyakinan yang baru. Di kelas ya, di kelas. Setelah ngaji, kamu harus ngaji baru. Nanti bisa ya. Kalau gimana bagaimana? Kalau kita bilang kita kamu harus mencatat materi yang sudah dia. Geser. Kemudian selanjutnya ada kasus 2. Kasusnya adalah akhir ini Labib sering datang terlambat, padahal sebelumnya Labib merupakan siswa teladan karena selalu datang lebih awal dari teman lainnya.
Kamu sudah 4 kali berangkat sekolah terlambat. Benar, teman kamu juga sering ada yang lambat. Lambat ya. Tapi bukan hal-hal kamu sekarang berangkatnya sama mama, tapi mamanya kamu berangkat kantornya di bulan. Kamu sekolahnya di mana? Tahu atau tidak? Jauh ya, lumayan jauh. Kamu kan di sini, datang ke sini. Mama kamu ke sana, tapi lebih jauh ya. Sekolah kamu punya waktu ya kalau harus ke sana sendiri ya. Nah, kamu kan dulu naik sepeda, kamu naik sepeda aja biar kamu gak terlambat. Sepedanya rusak. Kalau jalan gimana? Ada temannya. Coba di sekolah kita itu positif ya. Kelas saya itu ada di kelas. Jadi yang kelas itu aku yang paling kamu sudah datang terlambat, jadi konsekuensinya kamu harus berangkat tepat. Sekarang biar kamu tidak terlambat, berarti kamu harus berangkat tepat. Kamu sekarang minta tolong bapak kamu memperbaiki sepedanya, biar bisa nanti berangkat sendiri ya, tidak usah sama ini sudah lambat asli ya. Atau kamu nanti nyari teman biar bisa berangkat bersama. Kalau berangkat bersama teman tak takut ya sendirian ya, ya. Besok bisa ya. Dari hati kamu berusaha agar tidak terlambat dengan cara seperti tadi ya. Dan sekarang kamu masuk kelas, besok jangan terlambat lagi ya. Dari kasus tersebut, dari kasus yang pertama itu adalah yang tidur di kelas dikarenakan dia mengaji. Sebenarnya mengajinya tidak terlalu malam, jam 8 sudah selesai, tapi dilanjutkan dengan nongkrong bermain bersama teman-teman sehingga pulangnya malam, mengantuk ketika pagi, dia malas dan terlambat sekolah. Kemudian kasus yang kedua adalah Bilal yang selalu datang terlambat, padahal sebelumnya dia adalah siswa teladan, tidak pernah datang terlambat. Ternyata alasannya adalah dia itu sekarang berangkatnya bersama mamanya, di mana mamanya itu berangkat harus mengantarkan adiknya terlebih dahulu sehingga memakan banyak waktu. Demikian presentasi saya, diseminasi budaya positif telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bersama kegiatan diseminasi ini sampai akhir. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membuka kegiatan diseminasi ini sehingga diseminasi ini berjalan dengan lancar. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya adalah
sesi tanya jawab. Silakan barangkali Bapak atau Ibu Guru akan bertanya kepada pemateri. Monggo. Oh iya, monggo Ibu Retno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya, yang ingin saya tanyakan Ibu Hesti, tadi saat pemaparan Ibu Hesti yang disampaikan sudah cukup baik. Saya pun juga mendapat ilmunya dengan baik, alhamdulillah. Tadi saya telah melihat dan saya memberi kesimpulan sedikit, gitu. Tadi yang sudah disampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan sebuah budaya yang mengacu pada perilaku, kemudian kepada norma dan juga sikap yang mendukung pertumbuhan pembelajaran. Khususnya tadi sudah disampaikan meliputi keyakinan kelas yang berada di sekolah. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita itu mengevaluasi keberhasilan dari budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Retno atas pertanyaannya. Ini saya coba menjawab ya. Jadi pertanyaan dari Miss Retno, cara mengevaluasi keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah. Demikian Bu. Oke, saya coba jawab. Jadi cara mengukur keberhasilan penerapan budaya positif itu dapat dilakukan dengan evaluasi secara langsung ya, observasi secara langsung. Juga bisa menggunakan angket, kemudian kita juga bisa melakukan wawancara atau menganalisis data. Demikian jawaban dari saya. Apakah puas atau masih mau ditambahkan? Gimana Ibu Retno, sudah memuaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Desi. Masih ada satu lagi pertanyaan? Monggo. Iya, Ibu Naisa, silakan. Terima kasih yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini dari beberapa yang dalam acara disimilasi yang disampaikan oleh Bu Hesti, ada beberapa materi yang disampaikan. Tadi ada masalah kedisiplinan yang membentuk karakter sehingga karakter itu bisa menumbuhkan budaya positif. Dan disiplin itu ada disiplin internal, juga ada disiplin eksternal. Dan dalam hal ini, bagaimana atau apa saja peran guru dalam membangun budaya positif, apalagi Bu Hesti sebagai calon guru penggerak. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Naisa yaitu peran guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah guru itu harus berperan sebagai role model atau yang biasanya itu harus menjadi teladan ya. Guru juga sebagai fasilitator dan membimbing dalam membangun budaya positif. Maka guru perlu hubungan yang baik, hubungan yang positif dengan siswa. Kemudian juga harus memberi umpan balik yang konstruktif dan terus mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri itu seperti kita mengikuti pelatihan-pelatihan baik mandiri maupun secara langsung. Nah,
sudah banyak pelatihan mandiri yang sudah disediakan, salah satunya yaitu dengan PMM. Di situ ada materi-materi atau topik-topik yang kaitannya dengan budaya positif. Demikian jawaban dari saya. Bunda Isa, apakah sudah puas? Puaskah Bunda Isa? Ya, mohon maaf karena waktunya sudah selesai untuk sesi tanya jawab ditutup. Demikianlah diseminasi budaya positif yang diberikan oleh Ibu Hesti Rahayu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Tuhan. Untuk acara selanjutnya adalah acara penutup. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru yang sudah hadir mengikuti diseminasi ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman semua. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua dan kehadiran kita semua di sini akan mendapatkan pahala dan ridho dari Gusti Allah. Untuk terakhir kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.